Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita kembali melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah bahas tentang tabung. Hari ini kita bahas tentang kerucut. Kerucut itu sama kayak tabung, maksudnya udah biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada kon es krim, ada topi ulang tahun, ada apa ini? Yang suka ada di jalan gini ya, ini tuh apa namanya, marka gitu, marka jalan, ini marka jalan lagi, ada topi petani, terus ada juga tumpeng gitu. Jadi udah biasa banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, secara matematis kerucut itu adalah bangun ruang tertutup yang bagian dalamnya kosong. Kerucut dibatasi oleh sisi alas berupa lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Nih, biar lebih jelas. Jadi kerucut itu punya unsur-unsur. Ada yang disebut dengan puncak kerucut. Yang ini ya, puncak kerucut. Kemudian ada garis pelukis atau apotema. Ini tuh dinotasikan dengan S. Nah, biasanya untuk mencari garis pelukis atau apotema ini pakai Pitagoras. Coba perhatiin kenapa bisa pakai Pitagoras nih. Ada segitiga siku-siku di sini. Tinggi, jari-jari, terus garis pelukis ini. Nah, dia kan jadi segitiga siku-siku ya. Berarti untuk mencari S itu caranya gimana? S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Gitu ya. Terus ada jari-jari alas kerucut. Terus ada selimut kerucut. Selimut kerucut itu sisi yang menyelimuti kerucut gitu ya. Yang di atasnya. Terus ada tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu jarak antara titik puncak kerucut dengan titik pusat lingkaran sebagai alas. Gitu. Selanjutnya, kita bahas tentang volumenya. Volume kerucut. Masih ingat volume prisma nggak? Pokoknya semua bangun ruang itu volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, karena kerucut itu dia nggak full gitu ya, nggak kayak tabung, kan tabung mah full kayak gitu tuh ke atas. Makanya jadi luas alas kali tinggi. Karena kerucut itu dia nggak full, dia tambahin 1/3 di depannya. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita lihat alasnya bentuknya apa? Alasnya itu bentuknya lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Tingginya tetap T. Kali-kalinya boleh kita ilangin? Tentu boleh. Jadi bukan ilangin sih ya, tapi lebih kita persingkat. Jadi nulisnya 1/3 Pi R kuadrat T. Gitu. Kemudian, ini. Kalau kerucut kita buka, kita bedah, itu akan punya yang namanya jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut tuh bentuknya kayak gini. Alasnya bentuknya lingkaran. Ini alasnya lingkaran kan, ini lingkaran. Kemudian, si selimutnya itu bentuknya sepertiga lingkaran ini. Sepertiga lingkaran. Nah, terus yang akan kita bahas kali ini adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu kan pokoknya luas permukaan semua bangun ruang itu artinya jumlah dari luas bidang-bidangnya. Nah, karena ini ada dua bidang atau punya dua sisi, luas permukaan. Nah, karena punya dua sisi, berarti luas permukaannya itu luas 1 ditambah luas 2. Ini misalkan yang 1 ya, ini yang 2. Berarti luas permukaan yang 1 itu kan dia luas lingkaran lagi, pi R kuadrat ditambah luas 2-nya itu pi R S. Kalian dari mana sih pi R S ini? Pokoknya pi R S ini berasal dari, jadi luas sepertiga lingkaran yang ini tuh berasal dari apa namanya ya, perbandingan antara luas lingkaran dengan 360 derajat dengan luas lingkaran dengan sudut pusat yang ini. Pokoknya penurunan rumusnya ada di buku kalian gitu. Biar nggak panjang, kita langsung aja
langsung ke rumusnya. Pi R kuadrat ditambah Pi R S. Gitu. Selanjutnya, nih ada latihan. Tentukan luas seluruh permukaan kerucut dan volumenya jika ukuran jari-jari lingkaran alas dan tingginya berturut-turut adalah sebagai berikut. Kita jawab yang A dulu. Luas permukaan ya. Luas permukaan tuh tadi apa? Pi R kuadrat ditambah Pi RS. Karena ini jari-jarinya 10, berarti kita pakai yang 3,14 kali 10 kuadrat ditambah 3,14 kali jari-jarinya 10 dikali S-nya. Nah, untuk nyari S-nya berapa? Pakai ini, apa, Pitagoras. Coba ingat-ingat lagi tentang triple Pitagoras. Kalau ada 10, 24, itu pasti satu laginya adalah 25. Gitu. Terus sama dengan 3,14 kali 10 kuadrat itu 314 ditambah 31,4, ini 31,4 kan, dikali 25. Nah, silahkan lanjutkan. Jadi berapa luas permukaannya? Sentimeter kuadrat satuannya. Kemudian volumenya volumenya itu sama dengan sepertiga Pi R kuadrat T. Sepertiga dikali 3,14 dikali R kuadrat 10 kuadrat dikali tingginya berapa? 24. Sama dengan berapa? Satuannya sentimeter pangkat 3. Gitu. Kita jawab yang B sekarang. Nah, kan tadi tuh butuh S ya. Nah, kita cari S dulu sekarang. S-nya itu berarti sama dengan, S itu buat apa? Nyari apa? Luas permukaan. S-nya itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat sama dengan akar dari berapa, kalian lanjutin nanti dapat S-nya berapa gitu ya. Nah, untuk nyari luas permukaannya sama dengan berapa berarti? Salah. Untuk mencari luas permukaannya, tadi rumusnya apa? Pi R kuadrat berarti 3,14 dikali 12 kuadrat ditambah Pi RS 3,14 dikali R-nya 12, S-nya berapa? Nih, kan S-nya dari yang atas itu. Kalian cari nanti berapa. Terus volumenya itu berarti kan sepertiga Pi R kuadrat T kan? Berarti Pi R kuadrat T berarti Pi-nya itu 3,14, R-nya itu 12 kuadrat, T-nya itu 35. Kalian cari juga berapa. Itu ya, lengkapi. Kemudian yang terakhir saya mau ngerjain sampai C. C nih. Nyari S dulu. S itu berarti kan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat gitu kan. R-nya berapa? 14 kuadrat ditambah T-nya 48 kuadrat sama dengan berapa? Gitu ya, cari S-nya. Berarti untuk mencari luas permukaannya sama dengan ini, dia jari-jarinya 14 kelipatan 7, berarti kita bisa gunakan 22/7 Pi R kuadrat, berarti 22/7 dikali 14 kuadrat ditambah Pi RS 22/7 dikali 14 dikali S-nya berapa? Tuh. Volume. Kan tadi kalian udah nyari S nih ya. Nih S-nya ini. Gunakan ke sini. Gitu. Volume itu sepertiga VR kuadrat T. Berarti sepertiga kali 22/7 dikali R kuadrat. Berarti 14 kuadrat dikali tingginya berapa? 48. Sama dengan berapa? Kalian cari ya, selesaikan.
Gitu caranya, gampang banget. Terus yang D dan E silahkan kalian lanjutkan, kerjakan di buku catatan kalian. Terima kasih. Hanya sekian materi dari saya. Jangan lupa isi daftar hadirnya, lengkapi catatannya juga. Seperti biasa, lanjut dikumpulkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya, belum berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.